Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Putri Rauf dengan NIM 811421177. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang senyawa niobium. Niobium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Nb dan nomor atom 41. Niobium diambil dari nama Dewi Tangis Yunani kuno Niobe yang merupakan saudara dari Raja Tantalos. Dulu, niobium sempat dinamakan kolombium selama 100 tahun. Paparan kulit. Paparan kulit terhadap niobium biasanya tidak menyebabkan reaksi yang signifikan. Niobium tidak tergolong sebagai logam yang sangat reaktif terhadap kulit manusia. Meskipun demikian, selalu penting untuk menghindari paparan berlebihan terhadap logam ini dan senyawa-senyawanya. Berikut ini adalah beberapa informasi umum mengenai paparan kulit niobium. Yang pertama, iritasi kulit. Terpapar langsung niobium umumnya tidak menyebabkan iritasi pada kulit, namun ada kemungkinan reaksi kulit pada individu yang memiliki sensitivitas khusus terhadap logam tertentu. Yang kedua, kontak jangka panjang. Paparan jangka panjang terhadap niobium yang signifikan dapat menyebabkan pembentukan senyawa niobium pada kulit. Pada umumnya, ini tidak dianggap sebagai masalah kesehatan utama. Yang ketiga, pencegahan. Untuk menghindari potensi masalah kulit, disarankan untuk menggunakan perlindungan kulit seperti sarung tangan saat bekerja dengan niobium atau bahan yang mengandung niobium. Kemudian ada paparan inhalasi. Yang pertama, debu nomium. Jika partikel niobium dalam bentuk debu tersedia di lingkungan kerja atau tempat lain, inhalasi debu tersebut dapat menyebabkan risiko kesehatan. Partikel kecil dapat mencapai saluran pernapasan dan bertahan di paru-paru. Yang kedua, iritasi pernapasan. Paparan inhalasi terhadap debu niobium dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Ini mungkin termasuk gejala seperti batuk, sesak napas, iritasi tenggorokan. Yang ketiga, perlindungan. Untuk mengurangi risiko paparan inhalasi niobium, disarankan untuk menggunakan langkah-langkah perlindungan pribadi, seperti masker pelindung pernapasan, terutama jika berada di lingkungan di mana debu niobium dapat terjadi. Kemudian, paparan pencemaran. Secara umum, niobium dapat berbentuk logam atau senyawa niobium yang digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi dianggap memiliki tingkat toksisitas yang rendah. Dalam kebanyakan kasus, paparan niobium melalui pencernaan tidak dianggap sebagai risiko yang signifikan karena kemampuannya untuk larut dalam cairan lambung. Namun dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi niobium melalui makanan atau air minum umumnya dianggap aman. Niobium biasanya terdapat dalam jumlah kecil dalam berbagai jenis makanan dan air minum sebagai unsur jejak yang alami. Kemudian ada fase eksposisi. Niobium dapat muncul dalam berbagai fase tergantung pada kondisi dan senyawa kimia yang terlibat. Beberapa fase eksposisi senyawa niobium yang umum melibatkan logam ini termasuk yang pertama, logam niobium. Pada suhu kamar, niobium adalah padatan logam yang berwarna putih keperakan. Niobium memiliki titik lebur tinggi sekitar 2468 derajat Celcius atau 4474 derajat Fahrenheit, sehingga biasanya ditemukan dalam bentuk padatan di suhu normal. Yang kedua, senyawa oksida niobium atau Nb205. Oksida niobium yang paling umum adalah Nb205. Fase padatan ini dapat muncul sebagai bubuk putih atau kristal yang tahan terhadap perarutan dalam air. Yang ketiga, banyak aplikasi teknologi termasuk dalam industri kaca dan elektronik menggunakan senyawa oksida niobium. Yang ketiga, senyawa halida niobium. Contohnya NbCl5. Niobium membentuk senyawa halida seperti NbCl15. Senyawa ini dapat muncul dalam bentuk cair atau padatan tergantung pada kondisi suhu dan tekanan. Beberapa senyawa halida niobium dapat bersifat volatil, yang berarti mereka dapat berubah menjadi bentuk gas pada suhu tertentu.
Yang keempat, niobium karbida atau NBC. Niobium juga membentuk karbida seperti NBC. Karbida niobium dapat muncul sebagai padatan keras dan tahan haus, membuatnya berguna dalam aplikasi seperti produksi alat pemotong dan bahan tahan haus. Kemudian ada fase toksikokinetik. Pada umumnya, niobium dan senyawa dianggap memiliki tingkat toksisitas yang rendah, dan niobium tidak dianggap sebagai logam beracun. Toksikokinetik mencakup penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi suatu zat dalam tubuh. Berikut adalah beberapa poin umum terkait toksikokinetik senyawa niobium. Yang pertama, penyerapan. Niobium dapat diserap melalui saluran pencernaan jika terpapar melalui makanan atau minum. Dalam kebanyakan kasus, penyerapan niobium dianggap rendah dan zat tersebut umumnya tidak terakumulasi secara signifikan dalam tubuh manusia. Yang kedua ada distribusi. Setelah penyerapan, niobium dapat didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh. Niobium yang masuk ke dalam tubuh dapat tersebar ke dalam darah dan kemudian didistribusikan ke organ dan jaringan. Yang ketiga, metabolisme. Niobium umumnya tidak mengalami metabolisme signifikan dalam tubuh manusia. Ini biasanya dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk yang sama seperti yang masuk. Yang keempat, ada ekskresi. Ekskresi niobium terutama melalui urin dan tinja. Tingkat ekskresi dan eliminasi niobium tergantung pada berbagai faktor, termasuk kadar niobium yang masuk ke dalam tubuh dan proses fisiologis tubuh manusia. Kemudian ada fase toksikodinamik. Yang pertama, tingkat toksisitas rendah. Niobium umumnya dianggap sebagai logam dengan tingkat toksisitas yang rendah. Ini berarti bahwa dalam kadar ekspos normal, niobium tidak diperkirakan menyebabkan efek toksik yang signifikan pada kesehatan manusia. Yang kedua, tidak ada bukti efek akut yang signifikan. Tidak ada bukti yang menunjukkan efek akut yang signifikan akibat paparan niobium dalam kadar ekspos normal. Efek akut termasuk reaksi segera setelah paparan dan biasanya terjadi dalam waktu singkat setelah paparan. Yang ketiga, tidak ada efek kronis yang diketahui. Dalam literatur ilmiah yang tersedia, tidak ada bukti efek kronis yang signifikan yang diketahui akibat paparan niobium dalam kadar normal. Efek kronis berkaitan dengan paparan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang dan dapat berkembang seiring waktu. Keempat, studi terbatas. Penelitian khusus tentang toksikodinamik niobium masih terbatas, dan informasi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami secara menyeluruh efek potensial dari paparan jangka panjang atau paparan dalam jumlah yang tinggi. Kemudian ada dampak bagi tubuh, ada efek alergi atau sensitisasi. Meskipun sangat jarang, beberapa individu mungkin mengalami reaksi alergi atau sensitisasi terhadap niobium. Ini dapat terjadi pada tingkat ekspos yang lebih tinggi atau pada individu yang memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap logam tertentu. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.